sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Coba kalian amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Nanti di akhir pembahasan kalian coba buat 5 pertanyaan mengenai gambar tersebut, yaitu yang berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Baiklah, akan saya mulai dengan materi awal. Makna dan karakteristik hukum. Menurut seorang ahli yaitu bernama Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dalam menyesuaikan diri dan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum sering juga disebut sebagai norma. Norma yang ada di dalam masyarakat meliputi yang pertama adalah norma agama. Norma agama itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketika orang melanggar norma agama, maka ada penyesalan di kemudian hari. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu bersumber dari kata hati. Ketika orang melanggar norma susila, maka akan ada perasaan bersalah di dalam diri orang tersebut. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari masyarakat. Bila mana seorang melanggar norma masyarakat, misalnya hukum adat, maka yang bersangkutan akan dikucilkan. Dan yang keempat, norma hukum. Norma hukum ini bersumber dari negara. Jadi apabila ada seorang melanggar hukum, maka yang bersangkutan akan dipenjara atau kena kurungan. Bila kita menyaksikan bentuk norma dari keempatnya, norma agama dan norma kesusilaan merupakan bentuk hukumannya berupa moral. Sedangkan apabila orang melanggar kesopanan, dikucilkan, maka dia mendapatkan hukuman sosial. Sementara kalau orang melanggar norma hukum di penjara, maka sanksinya berbentuk fisik. Jadi yang membedakan norma hukum dengan norma yang lainnya adalah sanksinya yang tegas dan nyata. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwa norma hukum itu bersifat mengatur, membatasi, memaksa, dan sekaligus melindungi. Nah, berikut ada makna dan karakteristik hukum, di mana hukum merupakan peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas, yaitu berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau mentaatinya. Fungsi hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, penggerak pembangunan. Bila kita melihat hukum dari sisi sumbernya, maka sumber hukum itu meliputi 5 hal. Yang pertama, ada hukum undang-undang. Yang kedua, ada hukum adat dan hukum kebiasaan, atau orang sering menyebutnya konvensi. Yang ketiga, ada hukum jurisprudensi, atau ini sering disebut sebagai keputusan hakim terdahulu. Kemudian ada hukum traktat. Hukum traktat itu biasanya ini berkaitan dengan perjanjian antar negara. Kemudian ada hukum doktrin. Hukum doktrin itu pendapat para ahli. Penggolongan hukum, menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kita tahu hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Sedangkan hukum tertulis biasanya sering disebut sebagai konvensi. Penggolongan hukum menurut tempat berlakunya. Hukum berdasarkan tempat berlakunya terbagi menjadi yang pertama adalah hukum nasional, yang kedua ada hukum internasional, dan ketiga ada hukum asing. Jadi hukum nasional itu hukum yang berlaku dalam satu negara, sedangkan hukum internasional hukum yang berlaku antar negara. Misalnya mengenai hukum perbatasan. Ada juga yang ketiga yaitu hukum asing. Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Hukum terbagi menjadi ius constitutum atau yang dikenal sebagai hukum positif. Jadi hukum positif itu hukum yang berlaku sekarang. Dan yang kedua ada ius constituendum atau hukum negatif.
di mana hukum tersebut berlaku pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, ada hukum universal, hukum asasi atau hukum alam. Penggolongan hukum menurut sifatnya, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Sedangkan menurut cara mempertahankannya, hukum dibagi dua, yaitu ada hukum material dan hukum formal. Jadi hukum material itu biasanya ini berkaitan misalnya dengan kitab undang-undang hukum pidana. Sedangkan hukum formal meliputi biasanya itu ada hukum pidata formal dan perdata formal. Artinya ketika seorang mengajukan gugatan perdata maka disebut hukum perdata formal. Bila seorang mengajukan gugatan pidana maka disebut hukum pidana formal. Menurut wujudnya, hukum terbagi ada dua juga, yaitu hukum objektif atau yang bersifat umum dan hukum subjektif atau bersifat hak. Sedangkan menurut pribadi yang diaturnya, hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Jadi ada 3. Menurut isi masalah yang diaturnya, hukum itu terbagi 2, ada hukum publik dan yang kedua adalah hukum privat. Hukum publik biasanya hukum yang berkaitan dengan hukum yang melanggar kepentingan umum. Misalnya saja itu ada hukum acara, ada hukum pidana, ya. Ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara. Sedangkan yang kedua itu hukum privat atau hukum sipil. Biasanya ini yang sering terkait dengan perkara perdata. Misalnya pembagian hak warisan atau perceraian. Tujuan hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat atau segi reguler. Yang kedua, mewujudkan keadilan atau ini segi keadilan. Dan yang ketiga, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia atau sebagai memanusiakan manusia. Fungsi hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dan yang ketiga, penggerak dalam bidang pembangunan. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas bahwa sumber hukum formal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagaimana tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah undang-undang atau statuta. Yang kedua, itu hukum tidak tertulis atau konvensi atau sering disebut juga sebagai kebiasaan. Yang ketiga, keputusan hakim atau yang terdahulu ya, atau yang disebut dengan jurisprudensi. Kemudian traktat atau perjanjian dan doktrin atau pendapat para ahli. Jadi sebagai sebuah negara yang merdeka, negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tata hukum sendiri. Jadi meski Indonesia telah merdeka, tata hukum Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah satu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional. Pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima, yang kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24. Bisa. Nah, ini merupakan klasifikasi lembaga peradilan. Sebetulnya secara umum lembaga peradilan itu ada 4. Yang pertama ada peradilan umum. Ini misalnya ini untuk kasus-kasus pidana. Ya. Yang kedua ada peradilan agama. Biasanya diperuntukkan untuk kasus perceraian atau bagi waris. Yang ketiga ada hukum peradilan militer. Biasanya menyangkut kode etik TNI, Polri misalnya. Dan ada hukum peradilan tata usaha negara. Ini biasanya berkait dengan pelanggaran dilakukan oleh seorang pegawai. Namun di luar keempat klasifikasi lembaga peradilan sebetulnya masih ada yang tersembunyi yang keberadaannya biasanya disesuaikan dengan kondisi darurat atau yang disebut dengan peradilan koneksitas. Jadi peradilan koneksitas itu biasanya peradilan yang diperuntukkan untuk menangani kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran HAM berat, di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak bisa diselesaikan baik oleh pengadilan umum, agama, militer, ataupun peradilan tata usaha karena
diperlukan harus melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai kepentingan. Maka peradilan tersebut sering dikatakan sebagai peradilan koneksitas atau peradilan yang biasa menangani untuk kasus pelanggaran HAM berat. Misalnya contoh yang pernah terjadi di Aceh, pernah ada peradilan koneksitas ya, di mana pada saat itu ketika keterlibatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM ya di dalam menteror masyarakat sekitar pada masa itu. Pada saat itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait dengan itu. Berikutnya, nah ini ada Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif bertugas mengawasi pemerintah dan mengawasi lembaga lain yang terkait dengan masalah hukum. Yang berikutnya kita mengenal ada yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi lembaga ini merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, dalam hal ini sering kita mendengar bahwa Mahkamah Konstitusi itu memiliki tugas khusus. Ya. Jadi biasanya kita sering mendengar bahwa Mahkamah Konstitusi itu juga sering menangani kasus-kasus yang berhubungan ya dengan kasus pelanggaran di dalam pemilu misalnya. Jadi misalnya kasus pilkada atau pemilu, pilpres ya, dan pemilu kepala daerah. Berikutnya ada Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi kalau kita berarti di Jakarta. Ya. Jadi Komisi Yudisial bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Nah, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kemudian kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan biasanya oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Sementara peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Sementara peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Jadi ini biasanya lebih terkait dengan unsur birokrasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai ya, ASN atau pegawai negeri misalnya. Jadi peradilan koneksitas ya yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya itu merupakan peradilan yang independen yang dibutuhkannya pada saat dalam kondisi darurat. Jadi peradilan independen yang biasanya menangani dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang biasanya tidak bisa diselesaikan secara umum melalui pengadilan umum atau yang lainnya. Jadi biasanya peradilan ini dibentuk karena kondisi yang sangat memaksa. Nah, berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk pertama, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan ketiga, menegakkan kepastian hukum. Nah, ini mungkin ada sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya nih. Ini ada contoh nih, dapatkah kamu memberikan contoh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan atau negara? Nah, sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Di sini dicontohkan bahwa perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang pengaturannya terdapat dalam KUH pidana atau KUH perdata. Jadi menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau KUHP, jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum adalah hukum pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi demikianlah mungkin pembahasan sekilas garis besar tentang sistem hukum yang ada di negara Indonesia. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa hukum ini seharusnya bisa menjadi panglima di negeri ini. Namun hingga saat ini kita masih belum bisa merasakan
hukum menjadi panglima. Karena kita masih sering mendengar bahwa hukum sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya hukum berlaku bagi masyarakat